Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang kedua sampai yang keempat. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Kebenaran Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah tindakan, bukan teori yang diucapkan di mulut saja. Kebenaran tidak akan menjadi kebenaran jika hanya menjadi teori yang diucapkan saja. Tetapi kebenaran akan menjadi kebenaran jika kebenaran itu dilakukan dan menjadi suatu tindakan yang nyata yang bisa merubah kehidupan rohani seseorang. Kebenaran yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan fokusnya untuk mengubah jiwa dan roh manusia, bukan mengubah tubuh jasmani seseorang. Ajaran kebenaran yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan adalah ajaran dari sorga yang akan membawa jiwa dan roh seseorang untuk kembali ke sorga. Ajaran Tuhan Yesus Kristus berguna untuk membangun jiwa dan roh seseorang supaya bisa dibawa ke sorga setelah kematian datang dalam hidup seseorang. Semua yang melekat pada tubuh kita itu bersifat sementara dan tidak kekal. Iblis melalui pendeta dan pengajar palsu selalu memberitakan Injil dengan mengatakan bahwa ikut Tuhan Yesus Kristus pasti diberkati jasmani. Itulah firman yang palsu dari pengajar yang sesat dari iblis. Ingat, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan di kitab Injil di Alkitab tentang kesuksesan duniawi untuk memperkaya tubuh jasmani kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus selalu mengajarkan untuk kaya secara rohani. Sebab semua yang menyenangkan tubuh itu akan punah dan tidak bisa dibawa mati. Jika ada pendeta atau pengajar rohani, khotbahnya seputar berkat jasmani saja, pasti bukan ajaran asli dari Tuhan Yesus Kristus. Apalagi khotbahnya seputar persembahan dan persepuluhan, pasti itu palsu. Sebab yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus adalah tindakan belas kasihan dari kita dan bukan persembahan dan persepuluhan dari kita. Jika ada pendeta berani mengatakan bahwa persembahan dan persepuluhan ajaran Tuhan Yesus Kristus, pasti pendeta itu palsu. Di kitab Injil, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan persepuluhan kepada murid-muridnya. Sadar dan bertobatlah, bacalah kitab Injil di Alkitab secara terus-menerus supaya Roh Kudus membuka hati dan pikiran Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Amin.